Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10 yang bertajuk pengajaran masa lalu. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk sekolah sahabat kita, pengajaran masa lalu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur mengajar kita dari pengalaman masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu sehingga itu menjadi pengajaran kepada kita. Untuk mempelajari pelajaran itu saudara, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda. Ayat hafalan kita terdapat dalam Mazmur 78 ayat 3 dan 4 mengatakan, versi Borneo, yang telah kita dengar dan ketahui dan telah disampaikan oleh nenek moyang kita. Kita tidak akan merahasiakannya daripada anak cucu mereka. Kita akan memberitahu keturunan yang akan datang tentang pujian untuk Tuhan dan kekuatannya serta hasil-hasil kerjanya yang menakjubkan. Pendahuluan sekolah sahabat. Mazmur sejarah memberitahu kita peristiwa utama dalam sejarah bangsa Israel, yaitu tumpuan utama kepada cara Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak memberitahu kita kisah epik atau cerita dongeng, tetapi reality tulin. Orang Israel memberontak, tetapi Tuhan mengampuni mereka dari masa ke semasa dan sentiasa bertindak memihak kepada mereka. Walaupun mereka memberontak, Tuhan membuat mereka hidup dengan selamat di Kanaan. Nah, sejarah umat Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada janji yang Tuhan telah buat dalam firman-Nya akan dibiarkan tidak ditepati. Ini termasuk kedua-dua janji ilahi tentang penjagaan pribadi atau individu masa kini dan janji masa depan tentang kedatangan Kristus yang kedua yang akan menegakkan kerajaan keadilan dan kedamaian Tuhan di bumi baru. Saudara, daya tarikan istimewa Mazmur sejarah ialah ia membantu kita melihat kehidupan kita sebagai sebahagian daripada sejarah umat Tuhan dan untuk menuntut masa lalu itu sebagai milik kita. Sebagaimana kita telah diangkat ke dalam keluarga umat Tuhan yang bersejarah melalui Kristus, warisan sejarah umat Israel purba adalah sesungguhnya kisah keturunan rohani kita. Oleh itu, kita boleh dan harus belajar dari masa lalu mereka yang juga milik kita. Matlamat terakhir adalah untuk menyadari bahwa setiap generasi umat Tuhan memainkan peranan yang kecil tetapi penting dalam penyingkapan sejarah besar tujuan Tuhan yang berdaulat dan dalam kontroversi besar itu. Dan untuk memahami pelajaran ini lebih lanjut, kita akan membagikan kepada 5 bahagian seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu kesetiaan Tuhan yang tidak terbendung. Kita akan membahas dalam Mazmur 78. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa pelajaran dari kesetiaan Tuhan yang tidak dapat dibendung di dalam Mazmur 78? Mazmur 78 ayat 17 hingga 18 mengatakan, tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Saudara, atas perintah Daud, Asaf dipilih daripada kalangan orang Lewi sebagai pengarah kuaya. Kita boleh baca dalam 1 Tawarik 15 ayat yang pertama hingga 4, ayat 16 hingga 17, dan pasal 16 ayat 4 hingga 5 dan ayat yang ke-37. Di mana dia dan anak-anaknya adalah nabi dan mengarang Mazmur 1 Tawarik 2 ayat 25 ayat 1. Nah, dalam Mazmur 78, Asaf mengimbas kembali sejarah dari keluarga hingga zaman Daud, berniat untuk mengajar kita pelajaran penting. Apa pelajaran itu? Mari kita lihat saudara, apa respon Tuhan kepada pemberontakan mereka. Mazmur 78 ayat 1 hingga 8. Maksud Mazmur adalah untuk kita mengingati bagaimana Tuhan telah memimpin umatnya dan patut dipuji. Kita mesti mengajarkannya kepada anak-anak kita supaya mereka tidak derhaka terhadap atau seperti nenek moyang mereka. Kemudian Mazmur 78 ayat 9 hingga 54.
Di sini Tuhan menghantar malapetaka ke Mesir, membelah laut, mengarahkan mereka dengan awan pada siang hari dan api pada waktu malam, dan mengeluarkan air dari batu itu. Orang ramai tidak percaya bahwa Tuhan boleh memberi mereka daging dan roti. Walaupun mereka memberontak, Tuhan tidak membinasakan mereka. Kemudian, dalam Mazmur 78 ayat 55 hingga 64, mereka boleh bertapak di Kanaan karena Tuhan mengusir penduduknya. Tetapi mereka memberontak lagi, dan Tuhan menyerahkan mereka kepada kuasa musuh mereka. Kemudian selanjutnya, Mazmur 78 ayat 65 hingga 72. Akhirnya Tuhan bangkit untuk melepaskan kembali umatnya melalui Daud. Dia memanggil seorang gembala untuk menggembalakan umatnya. Dia meletakkan tongkat kerajaan di tangan Yehuda dan memilih Yerusalem sebagai ibu kotanya. Walaupun ada pemberontakan, Tuhan tetap setia pada saat itu dan tetap setia juga pada saat ini. Dan di skrin saudara adalah dua pertanyaan yang kita boleh bahas yang berkaitan dengan tajuk yang pertama. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu mengingati sejarah dan pujian Tuhan, Mazmur 105. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa pelajaran apabila kita mengingati sejarah dan pujian bangsa Israel di dalam Mazmur 105? Mazmur 105 ayat 1 hingga 3 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Saudara, dalam Mazmur 105 ini tidak ada menyebut tentang kesilapan manusia. Perbuatan mukjizat Tuhan ditinggikan daripada janji yang dibuat kepada Abraham untuk mewarisi Kanaan, sehingga penggenapannya yang kita baru baca sebentar tadi. Kita lihat saudara, penggenapannya. Tuhan membuat perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub ayat 8 hingga 11. Kemudian dia melindungi mereka semasa mereka lemah ayat 12 hingga 15. Seterusnya, Tuhan menyelamatkan Israel daripada kelaparan melalui Yusuf ayat 16 hingga 24. Apabila mereka diperhambahkan, dia mengutus Musa dan menghukum Mesir ayat 25 hingga 38. Kemudian terakhir, dia memimpin Israel melalui padang gurun ke tanah Kanaan ayat 39 hingga 44. Nah, tujuan mengingat sejarah ini adalah untuk membolehkan kita memuji Tuhan sepenuhnya. Apabila kita mengenang kisah ini, kita akan merasa yang pertama, kita akan memuji Tuhan dan bercakap tentang keajaiban Tuhan. Kemudian kita akan bermegah dan bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan terus mencari Tuhan. Kita akan sedar dan akan penghakiman Tuhan. Dan kita akan mematuhi perintahnya. Saudara, luar biasa bila mana kita mengingati sejarah dan pujian bangsa Israel. Dan di skrin saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas atau bincang yang berkaitan dengan tajuk yang kedua ini. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu mengingati sejarah dan taubat, Mazmur 106. Yang menjadi pertanyaan saudara, apa pelajaran apabila kita mengingati sejarah dan pertobatan bangsa Israel, khususnya dalam Mazmur 106? Firman Tuhan 106 atau Mazmur 106 ayat 6 hingga 8 mengatakan, kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya untuk memperkenalkan keperkasaannya. Saudara, sejarah Israel adalah sejarah dosa dan pertobatan seperti sejarah setiap Anda dan saya. Mazmur 106 mengulas kisah ini, menekankan bahwa setiap kali Israel berdosa, mereka mengalami kesannya atau akibatnya. Tetapi mereka diringankan oleh rahmat ilahi. Tuhan mengampuni mereka dan mereka kembali untuk mentaati Dia untuk sementara waktu. Mazmur 106 ayat 12 hingga 13. Nah, perantaraan Musa dan Pinehas ditunjukkan atau ditonjolkan yang merupakan perantaraan Yesus bagi kita.
Mazmur 106 ayat 23 dan ayat 28 hingga 31. Tapi kesabaran Tuhan ada hadnya. Apabila orang ramai pergi lebih jauh, dia menyerahkan mereka ke dalam tawanan, atau bangsa Israel pergi jauh. Ya, walau bagaimanapun, walaupun dalam tawanan, Tuhan masih menunjukkan belas kasihannya. Kemudian sejarah memberi kita keyakinan bahwa kita boleh memohon ampun kepada Tuhan selagi ada kesempatan. Kita boleh menerima pembebasan daripadanya. Kemudian kita akan memuji Dia untuk selama-lamanya. Dan di screen saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas yang berkaitan dengan tajuk yang ketiga. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu perumpamaan pokok anggur Tuhan, Mazmur 80. Yang menjadi pertanyaan, apa pelajaran dari pokok anggur yang diceritakan di dalam Mazmur 80? Mazmur 80 ayat 6 hingga 8 mengatakan, Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Saudara, dalam kitab Mazmur kita dapati satu Mazmur yang sangat istimewa, yaitu Mazmur 80, perumpamaan. Ini merupakan perumpamaan. Israel diibaratkan seperti ladang anggur yang Tuhan pindahkan dari Mesir, ditanam di Kanaan, dan menjadikannya tumbuh dari Mediterranean ke Efrat. Mazmur 80 ayat 8 hingga 11. Nah, tetapi Tuhan membiarkan kebun anggur itu diabaikan, dan musuh-musuhnya memasukinya untuk memusnahkannya. Atas sebab itu, pemazmur memohon gembala Israel untuk bangkit dan menyelamatkan. Dia yakin bahwa Tuhan akan mendengar dia dan akan menyinari wajahnya di atas kebun anggurnya yang sunyi. Bersinar muka, apa maksudnya? Wajah Tuhan bersinar bagi kita apabila Dia menunjukkan belas kasihannya kepada kita dan memberi kita kedamaian. Bilangan 6 ayat 24 hingga 26. Dan di screen saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan tajuk yang keempat. Kita masuk di tajuk yang terakhir, yang kelima, yaitu keagungan Tuhan dalam sejarah, Mazmur 135. Yang menjadi pertanyaan ialah apa pelajaran dari keagungan Tuhan dalam sejarah yang terdapat di dalam Mazmur 135. Mazmur 135 ayat 6 hingga 8 mengatakan, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Nah, saudara, Mazmur 135 menyeru umat Tuhan untuk memuji Tuhan atas kebaikan dan kesetiaannya yang ditunjukkan dalam penciptaan dan dalam sejarah keselamatan Israel pada masa keluaran dan dalam penaklukan dari tanah perjanjian. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya dengan memilih umat Israel sebagai harta istimewanya. Harta istimewa menyampaikan hubungan perjanjian yang tersendiri antara Tuhan dan umat-Nya. Pemilihan Israel adalah berdasarkan kehendak Tuhan yang berdaulat, dan dengan itu Israel tidak mempunyai alasan untuk merasa lebih tinggi daripada bangsa lain. Mazmur 135 ayat 6 dan 7 menunjukkan bahwa tujuan Tuhan yang berdaulat untuk dunia tidak bermula dengan Israel, tetapi dengan penciptaan. Oleh itu, Israel harus dengan rendah hati memenuhi peranannya yang ditetapkan dalam tujuan penyelamatan Tuhan bagi seluruh dunia. Penceritaan tentang perbuatan Tuhan bagi pihak umatnya memuncak dengan janji bahwa Tuhan akan menghakimi umatnya dan berbelas kasihan kepada mereka. Penghakiman di sini adalah pembenaran Tuhan terhadap mereka yang tertindas dan melarat. Janjinya ialah Tuhan akan menegakkan kepentingan umatnya dan membela mereka. Oleh itu, Mazmur 135 bertujuan untuk mengilhami umat Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan untuk tetap setia pada perjanjian mereka dengan Tuhan.
Kesetiaan Tuhan kepada umatnya membawa pemazmur untuk menegaskan ketiadaan berhala dan kepada keunggulan unik Tuhan di dunia. Pergantungan kepada berhala menjadikan penyembah mereka tidak berdaya dan tidak berdaya seperti berhala mereka. Mazmur menunjukkan bahwa Tuhan harus dipuji sebagai pencipta dan juru selamat umatnya. Karena kuasa Tuhan dalam penciptaan dan sejarah tiada tandingan di dunia, umat Tuhan harus senantiasa bergantung kepadanya dan menyembah Dia sahaja. Sebagai pencipta dan penebus kita, Dia sahaja yang harus disembah, dan penyembahan kepada apapun atau siapapun adalah penyembahan berhala. Dan di skrin saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas yang berkaitan dengan tajuk yang kelima ini. Pena Inspirasi juga menjelaskan, urusan Tuhan dengan umatnya harus sering diulang. Betapa kerapnya tanda jalan ditetapkan oleh Tuhan dalam urusannya dengan Israel kuno, agar mereka tidak melupakan sejarah masa lampau. Dia memerintahkan Musa untuk menyusun peristiwa-peristiwa ini menjadi nyanyian, agar orang tua dapat mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Bagi umatnya dalam generasi ini, Tuhan telah bekerja sebagai Tuhan yang ajaib. Sejarah silam tentang jalan Tuhan perlu sering dibawa di hadapan orang ramai, muda dan tua. Kita perlu sering menceritakan kebaikan Tuhan dan memuji Dia karena perbuatannya yang ajaib. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan, Tuhan adalah Tuhan pribadi. Selain itu, Tuhan Perjanjian Lama terlibat secara rapat dalam urusan manusia. Tuhan bertindak bahkan pada hari ini, jika Dia bertindak bagi pihak umatnya pada masa lalu. Tidak ada sebab Dia tidak boleh berbuat demikian pada hari ini. Ia adalah keistimewaan kita untuk melihat perbuatannya dalam kehidupan seharian kita. Setiap kejadian kewujudan manusia berada di tangannya, tangan Tuhan. Pengalaman pribadi kita, tindakan dan keputusan gereja kita, pemerintahan negara kita, semuanya dikawal dan dibimbing olehnya. Puji Tuhan karena Tuhan kita adalah pribadi yang sebenar dan sahabat kita. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena memampukan kami untuk tetap setia, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang agung. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.